Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita presisikan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Aziz dari Agroekoteknologi Angkatan 2018 Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya maaf saya memakai kaos karena berbagai alasan dan hal ini tidak mengurangi hormat saya kepada teman-teman semua gitu. Nah, di sini kita akan membahas terkait organic agriculture atau pertanian organik begitu. Nah, sebelumnya apa yang mendasari topik pembahasan ini yaitu kita lihat populasi di dunia itu semakin meningkat gitu. Konsepsi sebagai meningkatnya populasi berarti kebutuhan pangan ini semakin meningkat dan dunia sudah melakukan berbagai upaya dari mulai revolusi hijau yang dimana revolusi hijau ini di Indonesia mampu mendongkrak produksi pertanian, namun ada beberapa dampak negatif. Nah, setelah itu ada pula sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan begitu. Nah, organic agriculture adalah sebagian dari upaya menuju sustainable agriculture itu sendiri. Nah, di sini kita akan berbicara cukup banyak nanti mengenai konsep apa itu organik begitu. Kan banyak tuh orang yang menggaung-gaungkan organik gitu, tapi tidak kayak konsepsi tentang organik ini sendiri. Saya rasa itu masih rancu di kalangan masyarakat itu sendiri dan ya mungkin di akademisi juga agak sedikit rancu sih mungkin gitu. Ini pendapat saya pribadi. Nanti kalau teman-teman tidak sesuai silakan disanggah, nggak apa-apa. Kita ke ini organic agriculture concept gitu. Berbicara tentang konsep pertanian organik itu ada secara internasional dan nasional. Untuk internasional sendiri itu ada IFOIM atau Federation of Organic Agriculture Movements, yaitu suatu lembaga yang dia itu concern dalam bidang organik begitu, khususnya pertanian organik. Di sini IFOAM ini IFOA atau kita baca IFOAM gitu, yaitu mendefinisikan bahwa pertanian organik adalah sistem produksi yang menopang kesehatan dari tanah, ekosistem dan manusia. Jadi ada 3 aspek yang ditekankan, yaitu dari tanah, ekosistem dan manusia, dan ketiganya ini harus balance atau seimbang kesehatannya gitu. Di dalam mewujudkan kesehatan dari 3 aspek tersebut itu ada 4 prinsip, 4 prinsip, yaitu prinsip kesehatan. Nah, kesehatan itu terdiri dari kesehatan ekologi, mulai dari tanah, hewan dan manusia itu sendiri. Prinsip ekologi yaitu bagaimana sistem pertanian itu dibuat semirip mungkin dengan siklus ekologi seperti aslinya gitu. Kemudian ada keadilan, ini keadilan baik secara lingkungan maupun keadilan dalam mengelola ini, di mana manusia dapat untungnya dan lingkungan itu tidak rusak, di situ keadilan. Kemudian perlindungan ini terkaitan dengan kemampuan untuk mewariskan kesehatan, produk pertanian yang sehat dan lingkungan yang sehat ke generasi selanjutnya. Ini adalah prinsip lingkungan. Untuk di Indonesia sendiri itu untuk kayak konsep pertanian organik itu dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional dengan label SNI-nya dan diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian. Yaitu organic agriculture ini bertujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi, ekonomi dan etika. Kenapa etika penting? Karena dalam kegiatan pertanian tentunya tidak terlepas dari kita bersinggungan dengan dunia sosial. Jadi etika itu penting juga. Kayak mungkin teknologi yang indigenous atau lokalan, terus varietas lokal dan sebagainya itu perlu dipertahankan juga begitu dalam khususnya pertanian organik gitu. Oke, dalam praktek agronominya aspek-aspek dari pertanian organik itu meliputi ekosistem dari pertanian itu sendiri. Ya, kita tahu ekosistem itu adalah
Di sini ada mungkin tanaman, kemudian lahannya itu sendiri, kemudian ada hewan, predator, hama dan sebagainya, kemudian faktor iklim gitu, kemudian ada juga manusia tentunya sebagai yang bisa memanipulasi atau memanage faktor-faktor yang lain begitu. Kemudian ada fertility of soil atau kesuburan dari tanah itu sendiri, di mana kesuburan ini harus tetap dipertahankan gitu. Kemudian biodiversity ini biodiversity ini kayak keragaman genetik gitu. Kemudian diversity crops, tanaman yang bermacam-macam di situ. Kemudian ada stability of prey and predator, yaitu kestabilan antara hama dan musuh alaminya gitu. Jadi ketika dia stabil pada kondisi setimbang begitu, si hama ini tidak akan dikatakan hama. Dalam artian hama kan kalau dia itu melewati ambang ekonomi baru dia dikatakan sebagai hama gitu. Kemudian planting with organic matter atau menanam dengan bahan-bahan organik. Nah, ini adalah konsep-konsep agronomi dalam pertanian organik begitu. Kemudian selanjutnya konklusi dari konsep. Setelah banyak membaca disampaikan tadi menurut IFOAM, SNI dan sebagainya. Jadi pertanian organik ini dapat disimpulkan sebagai budidaya tanaman tanpa bahan kimia buatan. Perlu digarisbawahi yaitu bahan kimia buatan untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang menghargai alam dan pelestarian kehidupan seperti itu. Oke, Mas. Jadi yang perlu ditekankan ya ini tanpa bahan kimia buatan. Kan ada tuh kimia organik dan kimia buatan. Jadi jelas ya di sini di mana pertanian organik itu tanpa bahan kimia buatan. Gimana kalau pakai pupuk urea, pakai pupuk apa gitu. Kemudian hidroponik apakah organik atau tidak gitu. Nah, teman-teman bisa menganalisis di situ ada bahan kimia buatannya enggak? Kalau ada berarti ya bisa dikatakan itu bukan organik seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ada prospek dan kendala pertanian organik. Ini dikutip dari laporan Perwanti 2020, lahan pertanian khususnya sawah dan kebun yang dimanfaatkan sebagai pertanian organik ini sekitar 0,14%. Hanya sekitar 0,14% dari 100% itu. Jadi sangat kecil banget gitu. Nah, ini sebagai prospek kedepannya di mana kita tahu masyarakat modern itu pasti aware lah dengan kesehatan mereka, di mana dia itu tidak mau menumpuk residu pestisida, bahan kimia dan sebagainya yang ada di komoditas pertanian ke dalam tubuh mereka. Jadi pertanian organik ini kedepannya sangat prospek positif banget begitu. Jadi ya perlu dikembangkan lebih lanjut begitu. Kita lihat selain dari segi lahan itu sendiri, lahan pertanian, masih ada juga banyak hutan di luar Jawa, khususnya di Kalimantan, di Sumatera dan di Papua. Ini sangat luas yang bisa dimanfaatkan khususnya untuk pertanian organik itu sendiri. Kemudian ada kendala di sini khususnya ada makro, yaitu kondisi pasar, di mana petani mungkin tidak tahu di mana sih pasarnya gitu. Produk organik ini akan dipasarkan di mana. Sedangkan kalau di desa itu kayak ya udah, orang itu kayak biasa aja dengan bahan, walaupun ada ini organik gitu, pasti nggak mau beli kalau dia itu mahal gitu, karena orang desa itu relatif milih bahan-bahan makanan yang dengan harga murah dan dapat yang banyak begitu. Kemudian kondisi iklim dari satu tempat itu sendiri sudah biasa dalam kegiatan agronomi. Kemudian segmen konsumen masih terbatas pada golongan menengah ke atas. Nah, itu tadi yang sudah disinggung bahwa masyarakat modern khususnya yang berekonomi menengah ke atas itu pasti lebih aware dengan kesehatan mereka gitu. Jadi ya itulah segmen yang perlu ditembus gitu. Nah, kita berharap masyarakat kecil menengah ke bawah juga
kedepannya lebih aware dengan kesehatan mereka begitu. Walaupun kita tahu bahwa untuk di luar negeri seperti di Amerika, Jepang dan negara-negara maju di Eropa, produk organik ini sangat diminati gitu. Namun untuk menembus ke pasar itu pasti butuh proses yang panjang juga, di mana ada kualitas yang perlu dicapai, kriteria yang perlu dilewati dan sebagainya. Kemudian ini kendala yang dihadapi petani, kurangnya pengetahuan tentu saja ini menjadi faktor utama, karena pengetahuan itu sangat penting. Akses pasar seperti yang disebutkan tadi. Sertifikasi. Nah, ini sertifikasi tadi ini pasti sangat ketat dan sulit, jadi petani itu agak enggan gitu. Kenapa sih kayak susah-susah kayak gitu. Mending tanam aja yang ada gitu. Kemudian tinggal jual selesai gitu. Enggak usah organikan segala gitu. Kemudian input pertanian itu tadi, ketika kita berbicara tentang organik ya, mohon maaf, ini pasti kayak membutuhkan input dan proses yang relatif jangka waktu yang panjang gitu juga, karena kita tahu bahan organik itu dia mampu diserap tanaman, khususnya kita berbicara tentang nutrisi ini, kita kayak bicara tentang pupuk kompos, pupuk organik cair dan sebagainya yang berbahan dasar organik gitu, dia itu akan terurai pada waktu yang cukup lama, sehingga ketika kita aplikasikan di lahan gitu, dia tidak akan belum bisa dimanfaatkan karena dia masih terikat dengan ikatan organik di situ. Jadi unsur-unsur baik makro mikro itu belum dapat dimanfaatkan oleh tanaman gitu. Ini berbeda dengan bahan kimia, ketika kita aplikasikan, dia itu unsurnya sudah dalam bentuk ion-ion yang sudah siap untuk diserap tanaman gitu. Ini menjadi kendala. Nah, ini ada beberapa laporan terkait organic agriculture, pertanian organik ya, untuk ya seperti Yuriansah, pertanian organik sebagai salah satu konsep pertanian berkelanjutan. Kita tahu pertanian berkelanjutan itu menganut 3 aspek, yaitu ekologi, sosial dan ekonomi, di mana pertanian organik itu pastinya mampu menempuh itu semua. Ekologi kita tahu bahwa upaya konservasi, keselarasan antara unsur-unsur dalam pertanian organik tadi, dia kayak di organik itu kayak sangat concern dengan lingkungan itu sendiri. Kemudian ekonomi, faktor ekonomi kita lihat tadi bagaimana prospeknya, tapi dengan kendala yang demikian. Namun pertanian organik ini kedepannya akan lebih dilirik gitu. Kemudian sosial, tentu saja pada aspek kesehatan itu tadi, manusianya itu tadi. Kemudian di lahan juga ketika kita menyemprot, misal gitu, menyemprot herbisida, pestisida itu kalau kita menggunakan pertanian organik dalam areal yang luas oleh petani yang berbeda, di situ organik semua, otomatis tidak akan berpengaruh gitu. Kadang misal kita menyemprot pestisida A untuk hama A gitu, nanti ketika kita semprot pasti hama ini akan berpindah ke lahan yang lain, dan ini kayak kadang sih menimbulkan gesekan-gesekan di antar masyarakat. Kemudian ini ada laporan bahwa penambahan POC pada pertanaman padi mampu mengincrease atau meningkatkan produktivitas tanaman padi tersebut. Ini tahun 2012. Kemudian ada pula pengendalian hama terpadu. Ini juga baik gitu. Kemudian sudah dilakukan, yaitu budidaya sayur organik di pekarangan. Mungkin ini yang paling masuk akal untuk dilakukan karena dalam skala yang kecil gitu, tidak terpengaruh. Ketika kita bicara di lahan yang luas, pasti kalau di sekelilingnya itu masih memakai kayak nutrisinya kimia, pestisida, masih pakai pestisida begitu, pasti itu bukan pertanian organik sih, karena terkontaminasi dengan lingkungan yang lain itu tadi. Mungkin di pekarangan ini yang paling mampu untuk dilakukan. Kemudian
Ada juga bimbingan teknis ini tahun 2021 ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ini loh, penting untuk bertani secara organik begitu. Ini daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami bahas. Apabila nanti banyak kekurangan dan sebagainya, mohon saran dan kritikan yang membangun dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.